Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimakumullah wa 'azama naf'a bi ulumi wa ulumikum fid dharin amin. Wa qala ta'assubul Quraisyin 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebencian kaum Quraisy atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab kebencian orang-orang Quraisy atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabaddala hubbul Quraisyin lin nabi wudan wa qurbuhum lahu bu'dan wa sidquhu kadziban wa amaluhu uzuan. Tabaddala berganti hubbul Quraisyin, kecintaan orang Quraisy lin nabi kepada Nabi, bughdan menjadi kebencian, wa qurbuhum dan kedekatan orang Quraisy lahu kepada Nabi bu'dan menjadi jauh, wa sidquhu dan kebenaran Nabi kadziban menjadi dusta, wa amalahu dan pekerjaan Nabi huzuan menjadi cacian. Saudaraku, saudariku dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, setelah menjalankan dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulunya dikenal dengan orang yang sangat jujur dan sangat dipercaya. Nabi Muhammad sebelum berdakwah secara terang-terangan, orang-orang Quraisy sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara terang-terangan, mereka yang cinta kini menjadi benci. Mereka yang dekat kini menjadi jauh. Mereka yang menjuluki Nabi Asyiddiq, tapi ketika Nabi memulai dakwahnya secara terang-terangan, mereka bilang Nabi itu dusta, tukang bohong. Bahkan di riwayat lain Nabi dikatakan tukang sihir. Dan setiap pekerjaan Nabi itu menjadi cacian buat kaum-kaum Quraisy. Wa dzalika mundu da'ahum ila ibadatillahi wa aba ilatahum wa aba alihatahum wa nasaba kullu man abadaha ila dhalali. Wa dzalika, dan demikian itu, mundu sejak da'a mengajak siapa Nabi hum kepada mereka, ila ibadatillah untuk menyembah kepada Allah, wa aba dan mencela siapa Nabi alihatahum kepada Tuhan-Tuhan kaum Quraisy, wa nasabah dan menisbatkan siapa Nabi kulluman kepada setiap orang abadah yang menyembah siapa orang kepada Tuhan-Tuhan orang Quraisy, ila dhalali kepada kesesatan. Saudaraku, saudariku dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwanya secara terang-terangan yang disebut ta'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, beliau ta'muruna bil ma'ruf mengajak orang-orang Quraisy untuk menyembah kepada Allah, wa yanha 'anil munkar, dan beliau mencegah dari perbuatan-perbuatan orang Quraisy seperti menyembah patung-patung. Kenapa? Kata Nabi, kok bisa kau buat Tuhanmu lalu kau sembah sendiri? Mana ada Tuhan dicipta oleh yang diciptainya. Artinya kok bisa Tuhan dibuat yang diciptanya? Karena di situ seakan-akan kafir Quraisy itu tersinggung dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka seakan-akan Nabi yang bilang begitu, seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela, mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Namun Nabi di sini memberikan wa yanha 'anil munkar.
mencegah dari perbuatan mungkar, karena ketika ada seorang membuat patung, terus patung itu disembah, sedangkan patung itu tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendatangkan manfaat, maka Nabi mengisbatkan perbuatan ini adalah sesat. Walaqad syaru ila ammihi wa talabu minhu ayyam ta'ar rasulah an sabbi alihatihim wa tadlili abaihim. Walaqad syaru, dan sungguh-sungguh mereka datang semuanya ila ammihi, kepada paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi yang didatangi oleh mereka yang bernama Sayyidina Abu Thalib. Wa talaba, dan meminta semua orang-orang Quraisy minhum, kepada pamannya Nabi Muhammad, ayyamna'ah, supaya mencegah siapa pamannya Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Abu Thalib, ar-rasulah, kepada Rasulullah, an sabbi alihatihim, dari mencela Tuhan-Tuhan kaum Quraisy atau orang-orang Quraisy, wa tadlili abaihim, dan menyesatkan bapak-bapak kaum Quraisy. Saudaraku, saudariku, dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Muhammad SAW terus ta'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, terus didakwakan, disyiarkan, apa yang terjadi? Mereka orang-orang kafir Quraisy memprovokatori pamannya yang bernama Sayyidina Abu Thalib, karena Sayyidina Abu Thalib lah paman Nabi Muhammad yang sangat membela atas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbondong-bondong untuk menghasut Sayyidina Abu Thalib supaya Nabi Muhammad menghentikan ini dakwahnya, karena mereka tersinggung seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghina Tuhan mereka, seakan-akan Nabi Muhammad menghina ajaran nenek moyang mereka, ajaran bapak-bapak mereka. Padahal Nabi Muhammad datang untuk membenarkan ajaran daripada Islam. Mereka yang tersesat dibawa ke jalan yang lurus, tapi mereka tersinggung. Disinilah risiko dari sebuah perjuangan. Faraddahum raddan jamilan war rasuluh mustamirrun fi nasrid dini wa ila'i kalimatil haqq. Faraddahum, maka menolak siapa Sayyidina Abu Thalib kepada mereka, raddan, dengan penolakan jamilan, yang indah atau bagus. Wa rasuluh, dan rasul mustamirru, itu terus menerus fi nasyriddin, di dalam menyiarkan agama, wa ila'i kalimatil haq, dan meninggikan kalimat yang hak. Kalimat hak ialah la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Setelah kaum Quraisy ingin menghasut dan ingin menghentikan dakwah Nabi lewat pamannya, Sayyidina Abu Thalib menolak daripada omongan kaum-kaum kafir Quraisy dengan cara yang lembut. Saudaraku, saudariku, dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, sudah menjadi sunnatullah bahwasannya barang siapa yang berjalan berdakwah di dalam amar ma'ruf nahi munkar, pasti risikonya besar, yang mana dulu orang yang dekat kepadanya menjadi benci, dulu yang mereka cinta menjadi benci, dulu yang dekat menjadi menjauh. Seperti dan terjadi di zaman sekarang, di mana ulama atau habaib yang menjalani dakwahnya secara amar ma'ruf nahi munkar, mereka dicaci, dihina, difitnah, diintimidasi dan semacamnya. Seperti imam besar kita Habib Muhammad Rizik
bin Husin bin Sihab dan Habib Bahar. Mereka dan kelompok beliau-beliau, mereka sering kali dicaci, dihina, diintimidasi, bahkan dikatakan radikul dan semacamnya, teroris. Nah, disitulah menjadi sunnatullah bahwasanya ketika kita mengambil dakwah secara amar ma'ruf nahi mungkar, seperti sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama dikenal dengan asyiddiq, kedua beliau terkenal dengan amanah atau al-amin. Semua orang-orang menyukainya. Tapi ketika Nabi nyampe ke tingkatan tabligh, mereka mulai gerah, mereka mulai mencaci Nabi, menghina Nabi, bahkan mereka ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah menjadi sunatullah, terjadilah di zaman ini Habibuna Habib Rizik dan Habibuna Habib Bahar, dan semuanya terjadi di zaman ini. Fa insyaallah al Habibuna Habib Rizik dialah yang membawa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lurus. Cukup sekian saudaraku, dan apabila ada tutur kata bahasa yang salah, kami mohon maaf. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Dan apabila ada perkataan yang berkenan, hadza min fadli rabbi wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi usrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.